Hidup Demetrius Minor jelas bukan kehidupan yang diharapkan terjadi pada siapapun. Ibu Minor, Michelle Minor, ditusuk sampai mati di Oktober 2004 dan pelaku tidak pernah tertangkap. Ayahnya, Allah Jean Wright, pendeta dan konsultan rehab narkoba, menyerang secara seksual pasien remaja perempuannya. Sejak kecil, ia berpindah dari satu orang tua asuh ke orang tua asuh lainnya. Minor yang keras kepala dan beringas meski ia masih berusia 16 tahun, mengancam membunuh salah seorang keluarga asuhnya, meledakkan sekolah dan membunuh seorang guru sebelum ia dipindahkan ke keluarga asuh yang baru. Theotis Ted Butts, 69 tahun, adalah kepala keluarga asuh Minor yang tidak pernah diberitahu keberingasannya oleh dinas sosial saat mereka menerima Minor yang berusia 14 tahun. Selama 9 bulan Minor tinggal bersama mereka, Minor tidak pernah menunjukkan perilaku beringas atau tidak sopan. Keluarga Butts mengembalikan pengasuhan Minor setelah ia melanggar aturan yang ditetapkan oleh keluarga itu, seperti pergi tanpa pamit, memiliki film yang menyisipkan adegan dewasa, membawa perempuan ke rumah tanpa izin, dan memiliki obat yang bukan miliknya. Di 29 Mei 2011 sebelum jam 5 sore, Minor mendekati pasangan suami istri saat akan memasuki mobil Pontiac Grand Prix mereka dan menodongkan Glock 45 mm ke wajah si istri. Ia kemudian mengancam pasangan itu untuk memberikan kunci mobil mereka. Sebelum menyerahkannya, si suami berhasil menyelamatkan bayi mereka yang duduk di kursi belakang. Kebut-kebutan terjadi saat korban berusaha mengejar Minor. Sayangnya, Minor berhasil melarikan diri. Gagal mengejar Minor, korban menelpon polisi dan polisi melakukan pengejaran. Sekali lagi Minor berhasil melarikan diri setelah melompat dari mobil yang berjalan dengan kecepatan tinggi. 11 Juli, Minor membobol rumah mantan orang tua asuhnya Ted Butts. Meski sudah meninggalkan rumah Butts, Minor berkali-kali membobol dan mencuri di rumah mantan orang tua asuhnya. Kali ini, pembobolan dan pencurian terakhir Minor di rumah keluarga Butts berakhir tragedi. Ia mengambil pisau dan menusuk Butts 25 kali setelah Butts menemukannya mencuri di rumahnya. Ia kemudian melarikan diri ke NYC. Butts terbunuh hari itu. Sehari kemudian, ia ditangkap di Bronx. Minor yang mengaku bersalah atas pencurian mobil dan pembunuhan tak berencana dihukum 30 tahun penjara setahun berikutnya. Ia menjalani hukuman di Southwood State Prison. Tetapi ini bukan cerita akhir Minor. Minor yang saat di penjara mulai menjalani terapi hormon. Setelah mengaku sebagai transgender tahun 2020, di 24 Juni tahun lalu, Minor dipindahkan ke penjara remaja Garden State untuk narapidana yang berusia 18-30 tahun. Pemindahan Minor dipicu oleh upayanya bunuh diri. Sebelum dimasukkan ke sel, Minor yang ditelanjangi dan diperiksa apakah ia membawa barang-barang terlarang, meminta agar ia diperiksa oleh sipir wanita. Tetapi permintaan ini ditolak. Ia kemudian dipindahkan ke New Jersey State Prison dan sekali lagi dipindahkan ke Trenton State Prison. FYI, dukungan pemerintah AS pada komunitas LGBTQ++ yang sangat kuat sampai membuat seseorang dipenjara karena menggunakan kata ganti yang salah. Contohnya, jika seorang pria memintamu menggunakan kata ganti dia perempuan atau mereka dan kalian tidak mau mengikutinya, maka kalian bisa dikenakan penjara maksimal 1 tahun atau denda $1.000. Di kasus Minor, ia merasa dilecehkan karena sipir penjara memanggil dia pria, padahal Minor memintanya dipanggil sebagai dia wanita. Minor juga diludahi oleh salah seorang narapidana saat ia mengantri resep dokter dan dia dipukuli oleh sipir. Ia yang mengalami tekanan mental saat dimasukkan ke penjara pria, meminta dipindahkan ke penjara khusus wanita. Negara bagian New Jersey memiliki kebijakan yang memungkinkan narapidana dipenjara sesuai dengan jenis kelamin yang diinginkannya. Jadi kalau narapidana pria mengaku sebagai wanita, ia bisa dipindahkan ke penjara khusus wanita. Berdasarkan permintaan Minor, ia dipindahkan ke penjara khusus wanita Edna Mahan. Di sana, ia kemudian menghamili 2 narapidana perempuan. Peraturan penjara melarang adanya hubungan seksual antar narapidana. Salah seorang narapidana yang dihamilinya adalah Latonia Bellamy, narapidana untuk kasus pembunuhan ganda saat pencurian mobil di tahun 2010. Bellamy memutuskan untuk melahirkan anak Minor, sementara narapidana lainnya melakukan aborsi. Minor yang kemudian dikembalikan ke penjara khusus pria, di 18 Agustus 2022 memotong salah satu testisnya dengan silet dan terus berupaya untuk kembali dipindahkan ke penjara wanita. Hey Mike, it's Demi. I just wanted to, kind of check in with everybody and give everybody an update. They changed my recreation today.
So I'm in like this little cage, basically. Everything is just slow motion, but I want everybody to know, I'm doing alright, Sometimes you wonder, how much a human being can take, and to see the hell that these people are putting me through, switching my statuses, depriving me of rag, and just trying to sever any communication between me and Bellamy. It's amazing, but I encourage everybody, despite all your comments, despite all your negative press, I shall rise and this too shall pass. Everybody, thank you so much for your support. I appreciate it. Setelah kasus Minor, negara bagian New Jersey segera menarik kebijakan penempatan penjara berdasarkan identifikasi gender yang diinginkan narapidana. Wanda Baltz, istri korban pembunuhan Minor dan orang-orang yang mengenal Minor menyebut kalau Minor tidak pernah menunjukkan perilaku transgender. Malah ia membenci homoseksual. Ia menyebut kalau Minor sebagai psikopat yang menggunakan identitas transgender untuk mendapatkan perlakuan dan perhatian khusus di penjara. Apakah menurutmu pemerintah New Jersey yang membatalkan kebijakannya benar, dan apakah Minor seorang psikopat? Jangan lupa tuliskan komentarmu. Sampai di sini kasus kriminal kita kali ini. Sampai bertemu lagi di kasus selanjutnya.